belajar mempersiapkan diri untuk ujian sekolah matematika umum atau matematika wajib. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa soal yang akan kiranya keluar saat nanti kalian ujian sekolah. Yuk, kita belajar sama-sama. Kita mulai dan bahas soalnya satu persatu. Let's go! Oke, baik. Kita mulai dengan soal yang nomor 1. Ini berkaitan dengan materi pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, soalnya diketahui ketinggian normal permukaan air Sungai Bengawan itu adalah 120 cm. Ketinggian permukaan air Sungai Bengawan dapat berubah-ubah pada musim kemarau atau musim penghujan. Jika penyimpangan ketinggian permukaan air sungai tersebut kurang dari 11 cm, maka interval ketinggian Sungai Bengawan adalah Nah, di sini dinyatakan bahwa ketinggian normalnya adalah 120 cm ya. Diketahui ketinggian normalnya 120 cm. Kemudian ketinggian permukaan air Bengawannya ini kan berubah-ubah sesuai musimnya. Nah, terjadi penyimpangan ketinggian permukaan air. Nah, jadi antara perubahannya gitu ya. Jadi penyimpangan ketinggian ini bisa kita maknai sebagai perubahan ketinggian dari permukaan airnya itu kan berubah-ubah. Nah, di mana perubahannya itu dia tidak artinya penyimpangannya itu kurang dari 11 cm. Nah, artinya apa? Artinya misalnya nih, di sini jika kita misalkan X itu adalah ketinggian permukaan air ya. X itulah ketinggian permukaan air. Ketinggian permukaan air dalam sentimeter ya. Dalam sentimeter. Nah, dan ini adalah ketinggian normalnya. Nah, jadi kan ada ketinggian normalnya. Nah, di mana nanti antara ketinggian permukaan air dan ketinggian normalnya itu ada penyimpangan. Penyimpangan itu bisa kita katakan ini sebagai selisihnya, ya, selisih antara ketinggian permukaan air di setiap musimnya ini dengan permukaan normalnya. Nah, sehingga kita bisa tuliskan nanti penyimpangannya ini kan karena diminta syaratnya ketentuannya di sini penyimpangannya itu adalah kurang dari 11 cm. Nah, jadi jika kita modelkan permasalahannya ini itu jadinya X dikurangi 120. Kenapa dikurangi? Karena ini selisihnya. Penyimpangan ketinggiannya permukaan air dengan ketinggian normalnya itu dia kurang dari 11 cm. Jadi kurang dari 11. Nah, di mana nanti X-nya ini tentu bisa lebih dari 120, bisa juga kurang dari 120. Tetapi nanti penyimpangannya atau selisihnya antara ketinggian permukaan dan ketinggian rata-ratanya atau ketinggian normalnya itu dia tidak melebihi dari 11 cm. Jadi sehingga tandanya kurang kan? Jadi kurang dari 11. Nah, jadi selisihnya ini tentunya dia berbentuk nilai mutlak. Jadi kita berikan tanda mutlak. Nah, seperti itu. Jadi dari permasalahan ini kita bisa dapatkan pemodelannya itu adalah mutlak X dikurangi 120 itu kurang dari 11. Nah, sesuai dengan sifatnya pertidaksamaan nilai mutlak itu kan jika ada X mutlak X gitu ya kurang dari A gitu, maka ini X-nya
itu akan berada di antara negatif A dan A. Nah, seperti ini dia. Oke, sehingga permasalahan ini bisa kita selesaikan. Kita cari nilai X-nya, itu adalah dengan cara X dikurangi 120 gitu, kurang dari 11. Sehingga kita bisa tuliskan X kurang dari 120, ya, ini di sini negatif 11, ini 11. Nah, jadi seperti ini dia. Nah, kita akan mencari interval dari X-nya. Maka ini kita operasikan. Yang di kiri ini negatif 120, berarti sama-sama kita tambahkan 120 ya. Di sini kita tambahkan dengan 120. Di sini juga kita tambahkan 120. Di sini juga kita tambahkan 120. Nah, jadi ketiga ruasnya kita tambahkan 120. Maka kita peroleh bentuknya dia menjadi 120 dikurangi 11. Ini X, ini kan habis ya jadinya ya, negatif 120 tambah 120, jadi di sini X. Kemudian ini 11 tambah 120. Nah, 120 dikurangi 11 itu sama dengan 109. Ini X. Ini menjadi 131. Nah, dengan demikian maka interval ketinggian Sungai Bengawan dia adalah antara 109 dan 131 cm. Tuh ya. Sehingga jawabannya adalah yang D. Nah, ya. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya kita lanjut ke nomor yang kedua. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Nah, di soal yang nomor 2 ini berkaitan dengan materi persamaan nilai mutlak. Nah, di mana dalam soal itu adalah suatu persegi panjang mempunyai ukuran panjang itu adalah 5 dikurangi 3x dalam bentuk mutlak, satuannya cm, dan lebarnya itu adalah 10 cm. Jika luas persegi panjang adalah 140 cm persegi, maka nilai X yang memenuhi adalah, nah, oke. Baik, untuk menyelesaikan ini maka kita bisa gunakan konsep persamaan nilai mutlak, ya, dimana di sini dikatakan kan luasnya persegi panjang 140 cm. Jadi luas itu sama dengan 140 cm persegi. Ya, kemudian diketahui panjangnya. Oke, panjangnya itu adalah mutlak 5 min 3x gitu ya, cm. Nah, kemudian lebarnya itu adalah 10 cm. Ya, oke. Kita akan mencari nilai X-nya. Jadi kita bisa gunakan dulu bentuk rumus luas persegi panjang. Luasnya itu kan adalah panjang kali lebar. Maka dari sini kita bisa dapatkan bentuknya menjadi seperti ini. Luasnya adalah 140 sama dengan mutlak 5 min 3x kali 10. Nah, bentuk persamaannya menjadi seperti ini. Sehingga ini bisa kita sederhanakan terlebih dahulu ya, sahabat ya. Jadi ini 10 dan 140 ini kita bagi, kita sederhanakan, maka kita dapatkan persamaan nilai mutlaknya menjadi 14, itu sama dengan mutlak 5 dikurangi 3x. Nah, begitu dia. Oke, jadi kita udah dapatkan ya bentuk persamaan nilai mutlaknya. Oke, nah berikutnya kita bisa tentukan nilai dari x-nya
yaitu dengan konsep persamaan nilai mutlak. Caranya, mutlak 5 min 3x sama dengan 14. Di mana bentuk mutlak itu punya dua bentuk ya, yaitu berbentuk positif dan berbentuk negatif. Untuk berbentuk positif, di sini kita bisa masukkan dia menjadi 5 min 3x sama dengan 14. Sehingga kita cari di sini nilai x-nya, yaitu negatif 3x sama dengan 14 dikurangi 5. Jadi negatif 3x sama dengan 9. Jadi x-nya adalah negatif 3. Nah, satu lagi itu adalah di saat bentuk persamaan dia dalam mutlak ini dia bertanda negatif. Sehingga kita peroleh bentuknya min 5 min 3x itu sama dengan 14. Sehingga kalau kita pindahkan tanda negatifnya, 5 min 3x sama dengan negatif 14. Jadi negatif 3x sama dengan negatif 14 negatif 5. Negatif 3x sama dengan negatif 19. Jadi x-nya itu sama dengan negatif 19 per negatif 3. Atau karena ini negatif-negatif jadi positif, maka kita peroleh 19 per 3. Nah, jadi nilai x yang memenuhi ya itu adalah negatif 3 dan 19 per 3. Tuh, sudah selesai. Ya, oke. Next, soal berikutnya kita lanjut ke soal nomor 3. Oke ya, kita lanjut ke soal yang nomor 3, di mana soal nomor 3 ini berkaitan dengan SPLTV. Nah, di mana dalam soal di sini kita diberikan sebuah SPLTV ya, sistem persamaan linear 3 variabel, dan kita diminta untuk mencari soal cerita yang sesuai dengan SPLTV ini, gitu ya. Nah, ini soalnya jadi dibalik ya. Kalau biasanya kita diberikan soal cerita, kemudian diminta untuk membuat pemodelannya atau menentukan sistem persamaan linear 3 variabelnya. Nah, sekarang di soalnya di sini kita diberikan modelnya atau sistem persamaan linear 3 variabelnya, dan kita diminta untuk mengecek mana yang sesuai. Nah, caranya kita bisa cek satu-satu ya. Dimana di sini kan kita mulai dari option A. Di sini ada sebuah kios, ada bermacam-macam buah ya. Nah, ini kebetulan sama ya, option A, B, C, D, E-nya. Ini berkaitan dengan buah. Jadi kita bisa misalkan dulu di sini kan ada jeruk, salak, dan apel ya. Nah, ini sama semua, jeruk, salak, dan apel. Jadi kita bisa misalkan terlebih dahulu. Misalkan gitu ya. Jadi banyaknya jeruk itu adalah X. Kemudian banyaknya salak itu adalah Y, dan banyaknya apel itu adalah Z ya. Nah, sekarang kita tinggal cek nih. Jika untuk yang A ini 1 kg jeruk, 2 kg salak, kemudian 3 kg apel itu 33.000. Nah, ini kan 33.000. Jadi di sini yang ini kita bisa tuliskan dia menjadi X gini ya, yang ini ya. X tambah 2Y tambah 3Z gitu sama dengan 33.000. Nah, jika kita cermati yang 33.000 di sini kan X tambah 3Y tambah 2Z. Nah, ini udah salah. Jadi ini jangan kita pilih, berarti option A sudah salah. Tuh ya. Ini nggak perlu kita lanjutkan lagi karena untuk bentuk yang pertama udah salah. Next kita lanjut ke yang bentuk yang kedua. Di sini ada 1 jeruk, 2 kg salak, dan 3 kg apel. Nah, ini sama ya dengan yang di sini ya.
ini harganya 33.000 juga. Jadi jeruk salak apel X 2Y 3Z itu 33.000. Nah, ini tidak sesuai juga. Jadi ini juga salah. Oke, yang C 1 kg jeruk, 3 kg salak, 2 kg apel. Nih ya. Berarti X tambah 3Y tambah 2Z. Harganya 33.000. Nah, ini mau cocok nih ya. Kalau untuk yang C ini yang kalimat pertama. Jadi X tambah 3Y tambah 2Z itu sama dengan 33.000. Gitu ya. Nah, untuk kalimat yang keduanya di sini 2 jeruk, 1 kg salak, 1 kg apel, berarti 2X tambah Y tambah Z itu adalah 23.500. 2X. Nah, ini betul nih ya, sama. Oke. Kalimat yang ketiga 1 kg jeruk berarti ini X tambah 2 kg salak berarti 2Y tambah 3 kg apel itu berarti 3Z. Nah, harganya 36.500. Oke. Nah, dari sini berarti iya, ini betul juga. Nah, ini mau sesuai ya. Mau sesuai. Jadi yang C ini sesuai dia. Maka kita bisa pastikan jawabannya adalah yang C. Ya, ini yang C. Untuk jawabannya. Jika sahabat ingin mengecek kembali, bisa dicek untuk option D dan E. Untuk D ini 1 jeruk, 3 salak, 2 apel. Oke, ini harganya dia salah di sini 36.500 ya. Ini untuk gininya sama dia. 132 yang 36.000 harusnya 123 dia di sini. Nah, ini salah. Oke, kalau yang E di sini 1 kg jeruk, 3 kg salak itu 23.500. Ini 2 kg apel ini 2.300. Kalau untuk yang 23.500 itu 2X Y tambah Z. Nah, ini juga salah nih ya. Dari kalimat pertama udah salah. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah yang C ya. Nah, seperti itu sahabat ya. Untuk SPLTV-nya yang pemodelan bisa kita cek satu-satu mana yang sesuai. Seperti itu. Oke. Next, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang nomor 4. Oke, berikutnya adalah soal yang nomor 4, yaitu materinya tentang sistem pertidaksamaan dua variabel, yaitu bentuk linier dan kuadrat. Nah, dalam hal ini kita diberikan sebuah gambar ya, ada parabola dan ada garis lurus. Kemudian ada daerah yang diarsir. Nah, di sini dikatakan daerah yang diarsir pada gambar di atas merupakan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan. Nah, jadi kita diminta untuk menentukan sistemnya. Jadi diberikan gambar, lalu kita diminta untuk menentukan sistemnya. Nah, tentu saja untuk menentukan sistemnya kita harus tahu dulu yang bentuk pertidaksamaan kuadratnya itu seperti apa. Bisa kita lihat dari bentuk parabolanya ini, dan juga bentuk pertidaksamaan liniernya, itu bentuk garisnya. Baru kemudian kita tentukan dia tanda ketidaksamaannya dengan melihat daerah arsirannya. Nah, caranya yang pertama kita bisa cek dulu, mungkin sahabat bisa mengingat kembali untuk yang bentuk kuadrat ya, untuk yang kuadrat, oke, kuadrat ya. Kita bisa cek dari nilai A, B, dan C-nya. Dimana bentuk umum untuk kuadrat itu kan dia AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, gitu ya. Dimana jika kita ini fx ya, atau y ya. Oke, y sama dengan itu. Ini y.
Oke. Nah, di mana berdasarkan nilai A-nya, nah, kita bisa tentukan dia apakah terbuka ke atas. Nah, seperti itu. Ataukah dia terbuka ke bawah. Nah, seperti itu ya. Dimana dia akan terbuka ke atas seperti ini ketika A-nya lebih besar dari 0. Dan dia akan terbuka ke bawah jika A-nya kurang dari 0. Gitu. Ya. Nah, dalam hal ini dia terbuka ke atas. Maka tentu bentuk kuadratnya untuk A-nya adalah dia lebih besar dari 0 atau positif. Ini. Nah, dan kita lihat di option untuk yang bentuk kuadrat, yang bentuk kuadrat ini kebetulan semuanya sudah lebih besar dari 0. Tuh. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan lagi adalah yang bagian C di sini. C-nya ini adalah titik potong terhadap sumbu Y. Nah, ya, titik potong terhadap sumbu Y. Maksudnya apa? Di sini kita cek ini kurvanya, ini parabolanya, dia memotong sumbu Y di titik mana? Nah, di sini terlihat bahwa dia memotong di titik ini ya, 0,1. Nah, di sini memotong di titik 0,1. Maka tentunya nanti nilai C-nya akan sama dengan 1, ya. Maka nanti kalau berdasarkan ini dia nilai C-nya akan sama dengan 1. Sehingga di optionnya ini kebetulan dia sama semua, C-nya 1 ya, ini semua C-nya 1. Nah, yang membedakan nanti adalah B-nya, ya. Nah, di sini kebetulan di soal itu B-nya adalah positif dia semua. Nah, untuk B, untuk mengingat itu berdasarkan pada nilai A-nya, dia berbeda. Jadi, jika misalkan A-nya lebih besar dari 0, gitu ya. Jika A-nya lebih besar dari 0, seperti ini. Ya. Nilai B-nya itu akan berkebalikan. Maksudnya berkebalikan itu seperti ini. Jika B-nya ada di sebelah kiri, lebih banyak ada di sebelah kiri. Nah, kalau di sebelah kiri ini kan untuk nilai X-nya negatif ya. Nah, maka kalau dia di sebelah kiri, maka B-nya itu dia positif, lebih besar dari 0. Itu ya, jika dia terbuka ke atas. Sedangkan jika B-nya lebih dominan dia di sebelah kanan, ya, kakak ganti dengan warna yang berbeda. Kalau misalkan dia lebih dominan di sebelah kanan seperti ini, nah, ini B-nya kurang dari 0. Nah, jadi dia berkebalikan ya. Dia kan lebih banyak dominan di daerah yang X positif, tapi B-nya dia nilainya negatif, berkebalikan dia gitu. Jadi kata kuncinya di sini berkebalikan. Berkebalikan. Gitu ya. Nah, sedangkan jika A-nya kurang dari 0, jika A-nya kurang dari 0 seperti ini. Nah, ini B-nya bersesuaian. Jadi jika dia grafiknya lebih dominan di sebelah kiri, maka B-nya dia juga negatif, kurang dari 0. Kemudian jika B-nya lebih dominan di sebelah kanan seperti ini, ya, ini B-nya lebih dari 0. Tuh ya. Jadi dia sama atau tidak berkebalikan ya. Tuh, sama. Nah, seperti itu. Nah, kaitannya dengan gambar grafik ini kan dia terbuka ke atas dan dia lebih banyak dominan grafik ini berada di sebelah kiri, atau bisa kita lihat dia ini titik puncaknya lah ya, atau titik ininya, titik baliknya dia ini ya, dia berada di sebelah kiri bagian X negatif. Karena dia terbuka ke atas maka kebalikannya, maka ini dia B-nya adalah positif, lebih besar dari 0.
Nah, itulah kenapa di sini dia tandanya positif semua. Tuh, ya kan? Nah, ini tuh untuk kuadratnya. Ya. Sehingga ini kebetulan sama, jadi sudah kita tinggal pilih. Nah, untuk liniernya, di sini kakak akan tuliskan di sebelah sini. Untuk yang linier itu seperti kita membuat persamaan garis, ya. Di sini kan terlihat dia memotong sumbu Y itu di titik 0,6 ya, 0,6. Kemudian memotong di sumbu X itu di titik min 2,0. Nah, ini kita balik nih, ya, kita balik. Yang di Y jadikan X, yang di X jadikan Y. Maka kakak bisa tulis di sini 6X gitu. Kemudian ini negatif 2 kita pasangkan dengan Y, negatif 2Y. Nah, gitu dia. Jadi dibalik, yang di Y jadikan X pasangkan dengan X, yang di X pasangkan dengan Y. Sama dengan, nah sama dengan ini kita kalikan ini 6, ini negatif 2, berarti 6 kali negatif 2. Jadi diperoleh 6X min 2Y sama dengan negatif 12. Nah, sekarang tinggal kita sesuaikan dengan bentuk di optionnya. Ini kan Y sama dengan, maka ini kakak bagi 2 semua. Di sini dapat 3X min Y sama dengan min 6 gitu ya. Kakak pindah ruaskan Y-nya ke sana, min 6-nya ke situ, jadi kita peroleh 3X tambah 6 sama dengan Y gitu ya. Atau kalau kakak ubah lagi posisinya, ini Y sama dengan 3X ditambah 6. Nah, gitu ya. Jadi kita sudah dapatkan nih bentuk-bentuk persamaannya, yang linier dan yang kuadrat. Nah, ini kebetulan sama semua sudah. Nah, setelah sudah dapat dua-duanya, yang menjadi perhatian kita berikutnya adalah tanda ketidaksamaannya ini. Nah, bagaimana cara mengeceknya? Cara mengeceknya adalah dengan cara kita uji tanda. Ya, uji tandanya, caranya untuk yang linier. Oke, kita mulai dengan yang linier dulu. Kita perhatikan daerah arsirannya. Jadi yang daerah arsirannya itu adalah yang memenuhi. Atau jika kita substitusikan sebuah titik ke dalam daerah arsiran, maka kalimatnya menjadi benar. Kita bisa gunakan titik 0,0 sebagai acuan. 0,0 sebagai acuan. Jadi jika misalnya kakak substitusikan ya ke dalam yang ini ya, untuk linier, Y titik 3X tambah 6. Jika kakak substitusikan 0,0 berarti di sini 0. Ini 3 kali 0 ya, jadinya berarti 0, 0 tambah 6 di sini jadi 6. Nah, tandanya di sini kan titik 0,0 tidak terkena daerah arsiran. Nah, karena dia tidak terkena daerah arsiran, maka 0,0 ini bukan daerah penyelesaian. Maka kita buat kalimat ini menjadi salah. Supaya salah, 0 ini tentu lebih besar dari 6. Nah, ya, 0 itu kan kurang dari 6, tapi karena 0,0 ini bukan daerah penyelesaian, maka kita buat kalimatnya menjadi salah. Maka tandanya adalah lebih dari 0. Nah, isi tanda sama dengan atau tidak? Kita lihat dari grafiknya. Jika grafiknya ini dia garisnya putus-putus, maka dia tidak isi tanda sama dengan. Jika ada tanda garisnya lurus, tegas, gitu ya, tidak putus-putus, baru isi tanda sama dengan. Ya, misalkan dia garisnya seperti ini nih, tidak putus-putus, maka dia isi tanda sama dengan. Ini karena dia garisnya putus-putus, ini juga putus-putus, jadi tandanya hanya seperti itu. Nah, sehingga ini, ya, untuk liniernya itu adalah Y, tandanya digunakan lebih dari 3X tambah 6. Nah, ya, ini untuk yang liniernya. Kemudian untuk yang kuadratnya, oke, untuk yang kuadratnya juga
caranya sama, kita gunakan titik 0,0. Kakak akan tulis di sini, di mana untuk kuadratnya itu adalah Y sama dengan X kuadrat tambah 2X ditambah 1, ya kan? Nah, kita substitusikan nih. Jadi tandanya itu di sini ini titik. Nah, tandanya apa ya? Nah, ini kurvanya ya. Arsirannya itu adalah berada di dalam. Ya, ada di dalam kurva. Sedangkan titik 0,0 itu ada di luar dari kurva. Nah, sehingga kita substitusikan 0, kemudian ini X-nya ganti dengan 0, berarti 0 kuadrat adalah 0, tambah 2 kali 0 adalah 0, ditambah 1. Jadi 0 tambah 0 tambah 1, jadi di sini 1. Nah, seperti itu. Lalu kita cek, ini 0,0 itu tidak kena arsiran. Ya, karena dia tidak kena arsiran, maka kita buat kalimatnya juga bagaimana sahabat? Benar atau salah? Ya, jadi kita ubah menjadi kalimat yang salah. Karena 0,0 tidak terkena arsiran, ya. Maka ini kita buat kalimatnya menjadi salah. 0 dengan 1 lebih besar yang mana? Ya, lebih besar 1 kan? Jadi jika kita gunakan tanda lebih besar, dia menjadi kalimat benar. Maka kita ubah menjadi kalimat yang salah. Jadi kakak ubah 0-nya lebih dari 1. Nah, seperti ini. Sehingga kalimatnya di sini bentuknya menjadi Y lebih besar dari X kuadrat tambah 2X ditambah 1. Ini ya. Nah, jika kita cek di option yang tandanya lebih besar dan lebih besar, itu jawabannya adalah yang D. Ya, nih. Nah, seperti itu caranya ya, sahabat. Yang pertama, kakak ulang. Berarti kita harus pastikan dulu bentuk dari linier dan kuadratnya. Setelah kita pastikan bentuknya, ini kebetulan optionnya sama, baru kemudian kita tentukan tandanya. Cara mengecek tandanya adalah dengan menguji dengan titik 0,0. Apabila 0,0 ini terkena arsiran, maka kita buat kalimatnya menjadi benar. Sedangkan apabila misalkan 0,0 ini tidak terkena arsiran seperti ini, maka kita buat kalimatnya dia menjadi salah. Karena secara konsep, titik yang berada di daerah arsiran itu menunjukkan bahwa titik itu memenuhi daerah penyelesaian. Tuh ya. Oke, itu untuk soal yang nomor 4. Kita lanjut ke soal yang nomor 5. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 5, yaitu materinya tentang fungsi, yaitu fungsi linier, kuadrat, dan rasional. Nah, di mana di sini dalam soal diketahui fx-nya adalah 2x min 4 dan gx-nya adalah x ditambah 3. Maka daerah asal dari f per gx adalah, nah jadi ini ada fungsi linier, dan kemudian kita diminta mencari daerah asal dari fungsi rasional ya. Oke. Nah, jadi untuk soal yang ini diketahui fx-nya 2x min 4 dan gx-nya adalah x tambah 3. Maka f per gx-nya, f per gx, nah ini kan sama artinya dengan fx per gx gitu ya sahabat ya. Maka di sini bisa kita tuliskan fx-nya adalah 2x min 4 per gx-nya adalah x ditambah 3. Nah, sudah jadi fungsinya. Sekarang mencari daerah asal, di mana daerah asal perlu sahabat ingat untuk fungsi rasional, di mana fungsi rasional itu dia bentuknya a per b. Syaratnya adalah penyebutnya tidak boleh 0. Jadi b-nya ini tidak boleh sama dengan 0.
Dengan demikian, maka ini penyebutnya ini adalah X plus 3-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Sehingga X-nya itu tidak boleh sama dengan negatif 3. Nah, sudah jadi. Maka daerah asalnya nanti di sini ya, bentuknya f per x gx-nya itu adalah 2x min 4 per x plus 3, di mana x-nya ini dia tidak boleh sama dengan negatif 3. Maka daerah asalnya atau domain dari fungsinya f per g, jadinya f per g itu akan sama dengan x sedemikian sehingga x adalah elemen bilangan real. Namun x-nya tidak boleh sama dengan negatif 3. Nah, seperti itu sahabat. Jadi jawabannya yang sesuai itu adalah yang B. Yang ini ya. Oke, yang B. Sip, sudah ya. Sederhana. Yang penting sahabat perlu ingat bahwa untuk fungsi rasional syaratnya atau bentuk rasional syaratnya adalah penyebut tidak boleh sama dengan 0. Seperti itu ya. Next, berikutnya kita lanjut ke soal yang nomor 6. Oke, kita lanjutkan ke soal yang nomor 6. Ya, masih berkaitan dengan fungsi yaitu linier, kuadrat, dan rasional. Nah, hanya saja ini bentuk soalnya agak berbeda ya. Bentuk soalnya agak berbeda. Jika tadi di soal yang nomor 5 kita diminta untuk mencari domain dari fungsinya, tapi di sini kita diminta untuk mencari bentuknya, yang dimana tentunya kita harus nyatakan juga domainnya, karena dia bentuknya di sini rasional, ya. Nah, dimana di sini ada bentuk fx, yaitu adalah bentuk linier, fungsi linier 2x tambah 4, dan ada fungsi gx, ini adalah fungsi kuadrat, itulah 3x kuadrat tambah 5x min 2. Dan kita diminta untuk mencari f per gx-nya. Jadi fungsinya ini seperti apa? Nah, caranya sama seperti tadi di soal yang nomor 5 ya. Jadi kita bisa nyatakan dulu di sini f per gx-nya ya. Ini kan sama artinya dengan fx per gx ya. Fx per gx. Nah, maka di sini kita bisa tuliskan 2x tambah 4 per gitu ya. Ini 3x kuadrat tambah 5x dikurangi 2. Nah, seperti ini. Nah, untuk bentuk ini kita bisa sederhanakan sahabat. Ya, kita bisa sederhanakan. Nah, caranya adalah dengan cara kita faktorkan gitu. Ya, kita faktorkan dia. Nah, di mana bentuk pemfaktorannya? Oke, saya pindahkan ke sini. Nah, bentuk pemfaktorannya ini bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi fx per gx itu kan 2x tambah 4. Jadi kita bisa sederhanakan, saya keluarkan 2-nya seperti ini. X tambah 2. Nah, gitu jadinya ya. Per. Nah, kemudian ini saya cari pemfaktorannya ya. Ini saya cari pemfaktorannya. Jadi, nah, masih ingat nggak sahabat cara mencari pemfaktorannya nih? Jika misalkan ini di depan kuadratnya tidak sama dengan 1 ya. Dan ini juga jika kita bagi semuanya tidak habis dibagi dengan A, dibagi dengan 3. Nah, masih ingat caranya? Oke, kita cari sama-sama ya. Jadi, pertama yang saya lakukan adalah yang ini saya kalikan dulu dengan yang ini. Ya. Jadi 3 dikalikan dengan negatif 2. Nah, berapa hasilnya? Ya, betul, negatif 6. Nah, kemudian saya buat 2 buah kurungan
Saya buat dua buah kurungan seperti ini. Oke. Gitu ya. Di sini saya tulis, ini kan 3x kuadrat. Jadi saya tuliskan di sini 3x dan di sini saya tuliskan 3x. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian di sini saya mencari dua buah bilangan yang dikalikan hasilnya negatif 6. Ya. Dia dikalikan hasil negatif 6 dan dijumlahkan hasilnya adalah positif 5. Nah, ya. Di kedua buah bilangan dikalikan hasil negatif 6 dan dijumlahkan hasilnya adalah positif 5. Nah, berapakah bilangan itu? Ya, bilangan itu adalah positif 6 dan negatif 1. Ya, pasangannya adalah 6 dan negatif 1. Ya, 6 kali min 1 min 6, 6 tambah min 1 adalah positif 5. Nah, ini saya masukkan dalam kurungan. Berarti di sini plus 6 dan di sini negatif 1. Nah, setelah itu, sahabat jangan lupa tadi kan kita mengalihkan dengan A yang di sini ya. Kita kalikan dengan 3 di sini. Nah, nanti salah satu ini pasti bisa dibagi oleh ini A-nya di sini. Karena A-nya di sini 3, ya, koefisien X kuadratnya adalah 3, maka salah satu dari ini ada yang habis dibagi 3. Jika misalkan di sini 2, maka salah satunya pasti bisa habis dibagi 2. Kalau di sini 5 atau angka berapa gitu misalnya, nanti pasti ini salah satu ini atau dua-duanya bisa kita habis dibagi oleh bilangan yang di sini ataupun faktor-faktornya seperti itu. Nah, di sini kebetulan angkanya 3, maka salah satu ini bisa dihabis bagi 3 ya. Yaitu yang ini kan habis bagi 3. Jadi ini saya bagi 3. Nah, seperti ini. Maka kita peroleh pemfaktorannya itu menjadi ini bagi 3 jadinya adalah X plus 2 dan di sini 3X min 1. Nah, ya. Nah, inilah saya tuliskan di sini. Tuh, ya. Maka ini menjadi Gx-nya, pemfaktoran dari 3x kuadrat tambah 5x min 2 itu adalah X plus 2 kali 3x min 1. Nah, ini kan bisa disederhanakan ya. Nih, saya coret tauze, jadilah dia di sini 2 per 3x min 1 gitu ya. Jadi fx per gx bentuknya adalah 2 per 3x min 1. Sudahkah selesai sampai di sini? Nah, jangan sampai lupa sahabat. Ini adalah bentuk rasional. Maka jika dituliskan dalam bentuk rasional, tentu kita harus tuliskan juga domainnya, daerah asalnya. Seperti di soal yang nomor 5 ya. Domain kalau misalkan dia bentuknya A per B, maka penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Sehingga yang ini 3x min 1 tidak boleh sama dengan 0. Nah, 3x tidak boleh sama dengan 1 dan x tidak boleh sama dengan 1 per 3. Maka fx per gx-nya kita tuliskan, ini kita tambahkan lagi. Itu adalah 2 per 3x min 1 dengan catatan x tidak sama dengan 1 per 3. Nah, seperti itu. Ya, sahabat ya. Oke, bagaimana bisa dipahami? Good. Nice, gitu ya. Nah, ini adalah bentuk dari fx per gx-nya. 2 per 3x min 1 dengan x-nya tidak sama dengan 1 per 3. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 7, yaitu berkaitan dengan komposisi fungsi atau fungsi komposisi dan inverse fungsi. Nah, soalnya seperti apa? Jadi di sini diketahui fx-nya sama dengan x tambah 4.
dan Gx-nya adalah 2X. Maka inverse dari F komposisi G untuk variabelnya X adalah jadi untuk menyelesaikan ini kita bisa cari dulu fungsi komposisinya ya. Masih ingat dong sahabat ya dengan fungsi komposisi. Jadi F komposisi Gx ya, ini sama artinya yang di belakang ini kan Gx masuk ke dalam fungsi yang ada di depannya. Jadi kakak bisa tuliskan F G X. Nah, seperti itu. Ya. Artinya adalah di sini kan Gx-nya adalah 2X ya. Maka ini sama artinya dengan F 2X. Nah, lalu bagaimana? Di sini diketahui Fx-nya kan X ditambah 4. Nah, di sini diketahui bahwa Fx itu sama dengan X ditambah 4. Nah, yang mau kita cari adalah F2X. Jadi, artinya setiap X kita ganti dengan 2X. Maka F2X sama artinya dengan 2X tambah 4. Itu sahabat. Gimana? Bisa dipahami? Ya. Ini F komposisinya, F komposisi Gx-nya, ya. Nah, sekarang bagaimana mencari inverse-nya? Untuk mencari inverse, maka ini kita bisa misalkan terlebih dahulu. Misalkannya seperti ini. Jadi kan kita sudah dapatkan F komposisi Gx-nya itu adalah 2X ditambah 4. Ya kan? Nah, kakak misalkan F komposisi Gx ini adalah Y. Maka ini 2X ditambah 4. Nah, dari bentuk ini kakak rubah. Ini kan Y sama dengan. Kakak akan manipulasi aljabar supaya nanti bentuknya menjadi X sama dengan. Caranya bagaimana? Caranya ini kakak pindah ruaskan ke sini dulu. Jadi Y dikurangi 4 sama dengan 2X. Lalu ini supaya menjadi bentuknya X sama dengan, ini kakak ubah menjadi pembagian. Jadi kedua ruas kakak bagi 2, maka diperoleh Y min 4 per 2 sama dengan X. Nah, ya. Setelah itu, ini sudah jadi. Sekarang tinggal kakak tulis saja. Yang bagian X-nya ini kakak tuliskan F komposisi G inverse X. Lalu Y-nya ini kakak ubah menjadi X. Maka kakak bisa tulis F komposisi G inverse dari X sama dengan X dikurangi 4 per 2. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini kebetulan optionnya tidak ada, tapi bentuk ini kan bisa kita rubah ya. Ini bentuk ini sama artinya dengan X per 2 dikurangi 4 per 2. Jadi jika disederhanakan bentuk yang ini dan yang ini kita ubah bentuknya, ini menjadi 1 per 2X dikurangi 4 per 2 itu adalah 2. Nah, begitu sahabat. Jadi jawabannya adalah yang E. Tuh ya. Oke, next berikutnya kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjutkan ke soal yang nomor 8. Di soal yang nomor 8 masih berkaitan dengan fungsi komposisi dan inverse fungsi, ya. Dimana di sini diketahui Gx-nya adalah 4X min 2. Kemudian F komposisi Gx-nya itu adalah 8X dikurangi 3. Nah, yang ditanya adalah F inverse untuk X-nya itu 5. Jadi F inverse 5 gitu ya. F inverse 5 itu berapa nilainya? Nah, untuk hal ini
maka ada beberapa hal yang harus kita cari dulu ya sebelum mencari F inverse 5. Maka yang perlu kita cari pertama adalah fx-nya terlebih dahulu. Ya, ini kita cari dulu fx-nya. Setelah kita dapatkan fx, lalu kita cari bentuk dari F inverse x-nya. Ya, ini bentuknya seperti apa. Nah, setelah itu baru kita substitusikan. Kita cari F inverse 5-nya. Nah, gitu ya, sahabat ya. Oke. Nah, yang pertama untuk mencari fx, karena ini diketahui f komposisi gx dan gx, maka ini sama artinya kita mencari fungsi kanan. Fungsi kanan atau fungsi kiri? Yo, masih ingat nggak sahabat? Nah, di sini diketahui gx karena fx yang dicari dan ini ada di sebelah kiri, maka fx kita cari dengan cara fungsi kiri. Ya, fungsi kiri. Jadi kita bisa diistilahkan disebutnya mencari fungsi kiri. Nah, bagaimana cara mencari fungsi kiri? Oke, kakak akan tulis di sini. Nah, kita tuliskan terlebih dahulu F komposisi gx. F komposisi gx ini kan sama artinya dengan F gx, gitu ya, yaitu 8x min 3. 8x min 3. Nah, kemudian di sini gx-nya adalah 4x min 2. Jadi kakak bisa tulis di sini F 4x min 2. Itu adalah 8x min 3. Nah, jadi jika berdasarkan konsep fungsi komposisi, kita maknai dia berarti bagaimanakah bentuk fx di mana nanti setiap variabel x-nya kita substitusi dengan 4x min 2. Dan setelah dioperasikan, maka hasilnya adalah 8x min 3 bentuknya. Nah, untuk mencarinya, di sini kakak akan lakukan pemisalan terlebih dahulu, yaitu dengan cara ini. Kakak misalkan dengan y. Ya. Maka ini kakak tulis y sama dengan 2x min, bukan 2x tapi 4x ya. 4x min 2. Kemudian karena di sini ada x, maka ini kakak akan ubah dia menjadi bentuk x sama dengan, atau bisa dikatakan kakak akan mencari inverse dari bentuk 4x min 2 ini. Ya. Jadi ini kakak pindah ruas menjadi y tambah 2 sama dengan 4x. Jadi y tambah 2 per 4 itu sama dengan x. Nah, begitu ya. Ini dapat bentuk x-nya. Lalu ini sekarang kakak substitusikan ke sini. Bentuk x-nya ini kakak substitusikan ke sini. Ya, maka kakak bisa dapatkan fy ya, fy jadinya ya. Kakak tuliskan di sini fy sama dengan ini x-nya kakak ganti dengan ini. Itu adalah 8 kali y tambah 2 per 4 dikurangi 3. Nah, seperti ini. Oke. Bisa dipahami sahabat sampai di sini ya. Jadi kakak cari dulu inverse ini, atau yang ini kakak misalkan dengan y. Kemudian kakak ubah menjadi bentuk x sama dengan. Di sini x-nya dalam bentuk x kakak substitusi. Nah, jadilah seperti ini. Lalu di sini kakak operasikan. Ini bisa disederhanakan ya. Tauja di sini dapat 2, kemudian kakak kalikan ke dalam. Ini 2 kali y, 2 kali 2 gitu ya. Maka di sini kakak dapatkan fy
sama dengan 2Y tambah 4 dikurangi 3. Nah, ya. Atau FY-nya itu sama dengan 2Y tambah 1. Nah, ini sebenarnya kita sudah dapatkan fx-nya. Ini kan variabelnya Y. Jika mencari fx ya kita tinggal ganti saja. Ininya variabelnya fx berarti sama dengan 2x tambah 1. Nah, sudah ketemu ini fx-nya. Ya kan? Tuh, ini udah dapat dengan cara fungsi kiri. Lalu berikutnya kita akan cari f inverse-nya. Masih ingat mencari f inverse seperti nomor 7 tadi? Jadi f inverse-nya di sini fx-nya kakak misalkan dengan y. Berarti sama dengan 2x tambah 1. Lalu kakak ubah supaya menjadi bentuk x sama dengan. Jadi y ini dikurangi 1 sama dengan 2x. Sama dengan 2x. Lalu y dikurangi 1, ini membagi sini per 2, ini sama dengan x. Nah, sudah berubah. Sekarang kakak tinggal ganti. Yang x-nya kakak ubah menjadi f inverse x, ya. F inverse x. Dan ini x-nya, y-nya kakak ganti dengan x. Maka kakak bisa tulis f inverse x itu adalah x dikurangi 1 per 2. Nah, sudah ketemu nih f inverse x-nya. Sekarang kita tinggal substitusikan 5 ini. Sehingga f inverse 5 itu sama artinya dengan 5 dikurangi 1 dibagi 2. Ini 4 dibagi 2 adalah 2. Oke, sudah selesai. Tuh. Oke, sip. Bagaimana sahabat? Bisa dipahami? Good, ya. Jadi stepnya seperti ini ya sahabat ya. Kita cari fx-nya dulu dengan fungsi kiri, kemudian kita cari inverse-nya, lalu kita substitusikan. Selesai. Nah, berikutnya kita lanjut ke soal yang nomor 9. Oke. Nah, lanjut kita ke soal berikutnya, di mana soal ini berkaitan tentang rasio trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, di mana di sini ada sebuah pohon yang berjarak 100 meter dari seorang pengamat yang tingginya 170 cm. Apabila pucuk pohon tersebut dilihat pengamat dengan sudut elevasi 45 derajat, tentukanlah tinggi pohon tersebut. Nah, oke, jadi bisa kakak ilustrasikan seperti ini. Seperti ini ya. Jadi di sini ada pohon. Ada pohon seperti ini ya. Oke. Dan ini mendatar di sini. Ini tanahnya seperti ini ya. Oke. Lalu di sini ada seorang pengamat. Oke, seorang pengamat yang memiliki tinggi, ya, tingginya dia itu adalah 170 cm. Ya, 170 cm. Nah, tapi di sini kan satuannya meter semua ya, meter. Jadi ini kita bisa ubah menjadi 1,7 meter. Ya, jadi tinggi pengamatnya 1,7 meter. Lalu di sini dia melakukan pengamatan terhadap pucuk pohon. Jadi ujung pohonnya ini ya, katakanlah di sini ya. Nah, dia melakukan pengamatan. Kakak tarik garis ke sini.
gitu ya. Dia melihat, sebentar. Oke, katakanlah dia melihat begini gitu ya. Dan ini kan kalau kakak buatkan garis di sini, garis lurus seperti ini ya, dan membentuk sudut elevasi. Elevasinya dia 45 derajat. Jadi di sini 45 derajat gitu ya. Lalu diketahui bahwa jarak antara pohon dan pengamatnya itu adalah 100 meter. Jadi jarak dari sini sampai ke pengamat di sini ini adalah 100 meter. Nah, oke. Yang ditanya adalah berapakah tinggi pohon. Jadi dari ujung sini sampai dengan ujung sini, ini berapa tinggi pohonnya? Nah, gitu ya sahabat ya. Berapa tinggi pohonnya? Nah, untuk menyelesaikan ini, kita bisa lakukan dengan melalui pendekatan rasio trigonometri pada segitiga siku-siku. Dimana jika kita cermati, ini di sini kan dia membentuk segitiga siku-siku ya di sini sahabat ya. Oke, jadi kakak bisa buatkan terpisah seperti ini. Jadi ada segitiga siku-siku seperti ini ya, siku-siku di sini, dimana ini dia 100 meter, kemudian sudutnya 45 derajat. Nah, untuk mencari tinggi pohon, tentunya kita harus mencari dulu tinggi dari ujung sini sampai di sini, ya kan? Dari sini sampai ke sini kita cari dulu. Katakanlah dia tingginya adalah X. Ya. Nah, nanti tinggi pohon ini bisa kita hitung dengan cara X ini kita tambahkan nanti dengan tinggi pengamatnya. Ya, tinggi pohon itu akan sama dengan X tambah dengan tinggi pengamat. Tinggi pengamat itu adalah 1,7 meter. Nah, yang harus kita cari dulu adalah X-nya ini dengan bantuan segitiga siku-siku ini. Nah, X-nya itu kan ada di sini. Oke, maka dari itu kita bisa carikan hubungannya. Ya, kita carikan hubungannya. Kalau kita mencari hubungannya di sini dalam segitiga siku-siku perbandingan trigonometri dengan sudutnya di sini, ini adalah sisi depan. Betul tidak? Ya, ini sisi depan D. Kemudian ini adalah sisi samping. Ya, ini samping. Sehingga untuk bisa menghubungkan dua sisi segitiga siku-siku ini, desa dan ada sudut, maka rasio trigonometri yang kita pakai adalah bentuk apa sahabat? Sin, cos atau tan? Ya, betul. Kita pakai bentuk tan. Ya, karena sudutnya 45 derajat berarti tan 45 derajat. Dimana tan 45 derajat itu adalah sama dengan sisi depan per sisi samping desa. Nah, kita akan hubungkan ini. Tan 45 derajat itu kan nilainya adalah 1. Kemudian sisi depan panjangnya adalah X. Ini yang mau kita cari. Dan sisi samping ini panjangnya adalah 100. Jadi X per 100. Dengan demikian, X-nya ini kakak kali silang begitu sana sama dengan 1 kali 100 atau sama dengan 100. Nah, dari sini jadi tinggi pohon ya, tinggi pohonnya itu kan sama artinya dengan X tambah 1,7 ya, 1,7 ya. X-nya itu 100 tambah 1,7 adalah tinggi pengamatnya. Jadi tinggi pohon adalah 101,7 meter. Nah, sudah selesai yang C jawabannya ya. Tuh. Bagaimana sahabat? Bisa dipahami ya?
Oke ya, jadi seperti ini. Jadi kita cari X-nya dulu dengan bantuan segitiga siku-siku dan rasio trigonometri pada segitiga siku-siku. Karena dia depan dan samping, kita kaitkan hubungannya, maka kita gunakan tan. Dalam hal ini sisi miring tidak bisa kita cari dan tidak diketahui, maka itu bisa kita tidak gunakan. Jadi jawabannya 101,7. Oke, bisa dipahami ya sahabat? Next, berikutnya kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, berikutnya kita lanjut ke soal yang nomor 10, yaitu berkaitan dengan rasio trigonometri, sudut-sudut di berbagai kuadran dan sudut-sudut berelasi. Nah, tentu di sini sahabat perlu mengingat di mana ada 4 kuadran, ya kan? Ada 4 kuadran. Oke, sebentar. Ya. Di sini ada kuadran pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, ya. Di mana di sini semua bernilai positif. All positif. Kemudian kalau di sini sin yang positif, sehingga yang lain bernilai negatif, ya. Tan di sini yang positif di kuadran ketiga, dan di sini cos yang bernilai positif, ya. Oke, all sindikat tangan kosong, gitu ya. Ini yang bertanda positif, sisanya bernilai negatif. Nah, selain itu di kuadrat ada juga sifat sudut berelasi, di mana jika di kuadran kedua, nah nanti kita akan gunakan dia untuk sudutnya itu adalah 180 derajat dikurangi alfa. Ini. Kalau di kuadran ketiga itu kita pakai 180 derajat ditambah alfa. Dan untuk di kuadran keempat di sini kita gunakan 360 derajat dikurangi alfa. Nah, di mana nanti relasinya ini kan rentangan sudutnya, jika di kuadran pertama itu kan dari 0 sampai 90 derajat. Kemudian kuadran kedua 90 sampai 180 derajat. Kuadran ketiga 180 sampai 270 derajat, dan kuadran 4 270 sampai di sini 360 derajat. Nah, seperti itu. Dimana nanti ya di kuadran kedua, jika kita pakai 180 derajat min alfa, sinnya tetap menjadi sin, cosnya tetap cos, dia tidak berubah. Untuk di kuadran ketiga juga sama, jika kita gunakan 180 derajat plus alfa, dan begitu pula dengan di kuadran keempat, jika kita gunakan 360 derajat dikurangi alfa. Jadi tetap sin berrelasi dengan sin, cos berrelasi dengan cos, tan berrelasi dengan tan, dan juga sekan, kosekan, dan kotan. Tapi jika kita gunakan yang lain, dia nanti akan berubah dia, ya, seperti itu. Nah, untuk menyelesaikan bentuk yang ini, ya, kita bisa cari dulu terang pertama nilai dari cos 150 derajat, ya kan? Nah, di sini ada cos 150 derajat tambah sin 45 derajat ditambah setengah cot. Nah, itu ada cot negatif 330 derajat. Nah, itu dia ya. Nah, di sini yang perlu kita cermati yang pertama, cos 150 derajat. Nah, ini dia kita gunakan sudut berelasi, ya. Di mana 150 derajat itu kan ada di kuadran kedua, ya, ada di sini. Sehingga ini kita bisa rubah menjadi cos 180 derajat dikurangi berapa biar jadi 150? Ya, betul, 30 derajat.
gitu ya. Sehingga nanti berelasinya yang ini dia akan menjadi cos 30 derajat. Nah, tapi sahabat jangan lupa nilai di kuadran kedua yang positif adalah sin. Sehingga untuk cosnya dia bernilai negatif. Nah, ya. Jadi jangan lupa ini tanda negatifnya. Kemudian untuk ini sin 45 derajat ini bisa kita langsung dapatkan atau nanti terakhir aja dikonversi ya. Ini kita tulis saja dulu sin 45 derajat. Yang ini sin 45 derajat tambah. Nah, cot itu adalah kebalikan dari tan ya. Betul tidak? Masih ingat kan? Jadi cot alfa itu sama dengan 1 per tan alfa. Nah, lalu di sini sudutnya ini kan negatif 330 derajat. Ini kan sama artinya dengan tan negatif 330 derajat, dimana jika tan sudutnya negatif, dia akan bernilai tannya juga negatif. Jadi maksudnya seperti ini. Cot negatif alfa itu sama artinya dengan negatif dari cot alfa. Nah, seperti itu dia. Simpelnya seperti itu ya. Jadi ini tandanya menjadi negatif. Jadi negatif setengah gitu ya. Cot 330 derajat ya. Ini bukan cos ya ini, tapi cot. Nah, gitu dia ya. Nah, cot itu kan sama dengan 1 per tan. Berarti di sini dikurangi 1/2 kali 1 per tan 330 derajat. Nah, seperti itu dia sahabat ya. Lalu kalau yang ini dia kan sudah tinggal kita konversi. Yang ini masih bisa kita rubah nih, yang ini ya. Dimana 330 derajat ini, oke, saya tuliskan agak ke sini. Di sini ya. Nah, tan 330 derajat itu sama artinya dengan, sebentar. Ini kita agak geser sedikit. Oke. Nah, sama artinya dengan tan 360 derajat dikurangi 30 derajat. Sama artinya dengan relasinya tan 30 derajat. Adanya di kuadran keempat ya. Nah, jangan lupa tandanya. Di kuadran keempat cos yang bertanda positif, berarti tannya dia bertanda negatif. Tannya itu bertanda negatif. Berarti dia negatif tan 30. Nah, ya, negatif tan 30. Jadi, ini bentuknya bisa kita tuliskan min cos 30 derajat tambah sin 45 derajat dikurangi 1 per 2. Ini negatif ya, min tan 30 derajat. Nah, gitu dia. Nah, ini min nanti kita bisa plus jadikan tambah aja nanti di sini ya. Nah, min cos 30 derajat berarti cos 30 derajat itu sama dengan setengah akar 3 tambah sin 45 derajat itu adalah setengah akar 2 dikurangi, ini jadi tambah ya, min jadi di sini tambah 1/2 kali ini 1/2. Oke, sebentar. Ini 1/2 kali tan 30. Ini adalah 1/3 akar 3 ya. Atau kakak tulisnya 1 per akar 3 gitu. Nah, ya. Jadinya di sini
min 1/2 akar 3 tambah 1/2 akar 3 tambah yang ini kan jadinya 2 per akar 3 ya. 2 kali 1 per akar 3 ini menjadi 2 per akar 3 karena 1 dibagi 2 per akar 3. Atau gini deh. Ini kakak ubah ke sini, pindahin di sini dulu. Ini kan 1/2 per akar 3. Ini dibalik menjadinya akar 3/2 atau sama artinya dengan 1/2 akar 3. Nah, gitu dia ya. Jadi ini 1/2 akar 3. Oke, maaf, ini ada keliru sedikit. Ini harusnya adalah setengah akar 2. Nah, sudah. Sekarang ini kita operasikan. Ini negatif setengah akar 3, ini positif setengah akar 3. Kalau dioperasikan jadinya 0 ya, yang ini ya. Ini dengan ini jadi 0. Maka tersisa setengah akar 2. Jadi jawabannya ini adalah setengah akar 2. Oke, sip. Nah, seperti itu dia sahabat. Jadi jawabannya setengah akar 2. Ini yang C ya. Oke, yang C. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke, berikutnya nomor 11 yaitu berkaitan dengan aturan sinus. Nah, masih ingat sahabat dengan bunyi aturan sinus? Jadi, jika ada segitiga ABC sembarang ya, segitiga ABC sembarang, katakanlah di sini A, di sini B, dan di sini C. Kemudian ABC ini sudut ya, sudut-sudut ya. Kemudian di depan sudut A ini ada sisi BC, di mana sisi BC ini panjangnya A. Kemudian di depan sudut C ini panjangnya adalah C, dan di depan sudut B itu panjangnya adalah B. Nah ya, nanti akan berlaku ini deh. Nah, yang ini kakak kasih besar sudutnya itu adalah alfa, yang ini beta, dan yang ini adalah gamma. Sehingga aturan sinusnya dia akan berbunyi sin A per sin alfa akan sama dengan B per sin beta akan sama dengan C per sin gamma. Sin gamma. Nah, gitu ya. Ini bunyi dari aturan sinusnya. Nah, jika kita cermati di sini dalam bentuk soalnya, sudut A 30 derajat. Nih, berarti alfanya 30 derajat. Nih, di sini 30 derajat. Sudut C 105 derajat. Sudut C berarti di sini 105 derajat. Panjang BC 10. BC 10 berarti ini A-nya. Ini adalah 10. Maka panjang AC, nah AC. Nah, ini dia AC ini ya. Jadi yang B ini yang ditanya. AC berapa? Oke. Sehingga di sini jika kita ingin mencari panjang dari AC atau B kecil ini, tentunya berdasarkan aturan sinus kita perlu tahu berapa sudut beta, ya kan? Ini kita harus cari dulu. Kenapa? Karena di sini kan B per sin beta, ya kan? B per sin beta. Sedangkan kemudian pasangannya nanti kita pakai A per sin alfa. Kenapa tidak pakai C per sin gamma? Karena C tidak diketahui berapa panjangnya, walaupun sudut diketahui. Nah, dalam hal ini A diketahui dan sudut alfa diketahui. Maka kita pakai nanti A per sin alfa. Tapi sebelumnya
kita cari dulu berapa besar beta. Nah, bagaimana cara mencari besar sudut dari beta? Nah, caranya tentu kalian masih ingat berapakah jumlah besar sudut pada segitiga? Ya, betul. Jumlahnya adalah 180 derajat. Artinya, jadi kalau ada alfa tambah beta tambah gamma itu adalah 180 derajat. Alfanya 30 derajat. Betanya yang mau kita cari. Gammanya 105 derajat. Ini 180. Jadi beta akan sama dengan ini, kalau jumlahkan 135. Berarti ini 180 derajat dikurangi 135 derajat. 135 derajat. 35 derajat. Maka betanya adalah berapa? Ya, 45 derajat. Nah, karena beta sudah dapat, sekarang kita lakukan aturan sinusnya, yaitu A per sin alfa sama dengan B per sin beta. Dari bentuk ini kita peroleh, kakak tulis di sebelah sini, A-nya adalah 10 per sin alfa, berarti sin 30 derajat sama dengan B-nya yang mau kita cari, jadi kakak tulis B saja, per sin beta. Sin betanya berarti 45 derajat. Nah, sekarang tinggal kita kali silang, ya, kali silang begitu. Maka kita peroleh 10 kali sin 45 derajat sama dengan B kali sin 30 derajat. Nah, sekarang kita operasikan, kita konversi. Sin 45 derajat kan setengah akar 2 kalikan 10. Dan yang ini B-nya kali sin 30 itu adalah setengah. Maka di sini B-nya ini kan membagi ya, jadinya ke sini ya. Jadi 10 kali setengah akar 2 per setengah itu sama dengan B. Jadi ini setengahnya kita bisa sederhanakan, tausya 10 akar 2. Maka kita peroleh B sama dengan 10 akar 2. Selesai. Nah, jadi panjang AC atau B ini adalah 10 akar 2 cm. Tuh, jawabannya adalah yang C. Yep, tuh yang C jawabannya. Oke. Bagaimana, bisa dipahami ya sahabat ya? Nice. Berikutnya kita lanjut ke soal berikutnya. Yup. Sekarang kita ada di nomor 11, yaitu aturan kosinus. Nah, diberikan soal cerita ya seperti ini. Jadi ada 2 buah kapal tanker berangkat dari titik yang sama dengan arah berbeda sehingga membentuk sudut. Ini maksudnya bukan 600 ya sahabat ya, tapi maksudnya adalah 60 derajat. Nah, kemudian kapal pertama bergerak dengan kecepatan 30 km per jam dan kapal kedua bergerak dengan kecepatan 25 km per jam. Tentukan jarak kedua kapal setelah berlayar selama 2 jam perjalanan. Oke. Nah, jadi jika kita ilustrasikan, jadi gambarnya bisa seperti ini. Jadi dia berangkat dari titik yang sama tapi arahnya beda. Oke, misalkan di sini ada titik pelabuhannya lah ya, seperti itu.
Kemudian kapal A misalkan bergerak dia ke sana. Kemudian kapal B dia bergerak ke situ. Nah, ya. Ini kapal A di sini, yang di sini dia kapal B. Nah, lalu di sini dia membentuk sudut 60 derajat. Nah, maksudnya itu seperti ini. Jadi dia membentuk sudut 60 derajat ini. Sudutnya. Tuh, ya. Seperti itu. Nah, kemudian mereka kecepatannya berbeda-beda, ya. Yang satu 30 km per jam dan satunya lagi 25 km per jam. Oke, misalkan yang ini dia 30 deh ya. Misalkan di sini dia bergerak dengan kecepatan 30 km per jam. Kemudian yang ini 25 km per jam. Nah, tentukan jarak kedua kapal setelah berlayar selama 2 jam perjalanan. Oke, jadi kita diminta untuk mencari jarak dari antara kedua kapal ini. Nah, jadi yang ini kita diminta untuk mencari jarak ini. Tapi setelah 2 jam perjalanan. Karena 2 jam perjalanan, maka jarak dari, nah katakanlah ini pelabuhan C ya sahabat ya. Oke. Jadi karena 2 jam perjalanan, maka ini dari C ke A, tentunya ini kita kalikan. Ya. Kalikan berarti 30 kali 2 jam, jadinya 60 km. Nah, jadi jarak dari pelabuhan sini ke A itu 60 km. Sedangkan kalau dari jarak C ke B ini setelah 2 jam itu adalah dengan cara kita kalikan nih kecepatannya 25 kita kalikan 2 jadinya 50 km. Nah, karena kita ingin mencari sisi yang ada di depan sudut, di mana sudut ini diapit oleh 2 buah sisi yang diketahui, maka kita bisa gunakan aturan kosinus. Tuh, masih ingat sahabat aturan kosinus bagaimana bunyinya? Ayo kita ingat sama-sama. Jadi katakanlah, jadi pada dasarnya mirip seperti di aturan sinus ya untuk penamaan sisi-sisinya. Jadi yang di sini, yang ini karena di depan sudut A maka ini adalah A kecil. Ini adalah C kecil dan ini adalah B kecil. Nah, karena di depan sudutnya B ya. Karena kita mencari C, maka di sini C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi 2AB cos C. Nah, cos ini, cos C. Katakanlah ini sudutnya misalkan gamma ya. Nah, jadi cos gamma. Nah, gitu dia ya. Jadi punya aturan sinusnya adalah kuadrat sisi di depan sudut adalah jumlah kuadrat 2 sisi yang mengapit sudut itu ya. Dikuadratkan dulu baru jumlahkan ya, dan dikurangi dengan hasil kali dari sisi-sisi yang mengapit sudut dikalikan 2 dan dikalikan dengan nilai kosinus dari sudut itu. Nah, sekarang kita tinggal masukkan nih angkanya. A kuadrat berarti yang ini, berarti 50 kuadrat. Tambah B kuadrat berarti 60 kuadrat. Dikurangi 2 kali 50 kali 60 kali cos gamma berarti cos 60 derajat. Nah, dari sini ini kita dapat 50 kuadrat berarti 2500 tambah ini 3600. Kita kurangi cos 60 derajat itu kan setengah ya, benar nggak sahabat? Ayo coba dicek, benar nggak cos 60 derajat itu setengah? Ya betul, setengah.
Jadi ini kita kalikan dulu ya sahabat. Jadi yang bagian ini kita selesaikan dulu, baru nanti operasikan ke bagian depan. Jadi ini saya sederhanakan dulu, coret duanya sehingga kita peroleh di sini 2.500 tambah 3.600 dikurangi ini 50 kali 60 berarti dia 3.000 ya sahabat ya, 3.000. Nah sekarang kita operasikan, ini dapatnya yang ini 600, 2.500 tambah 600 jadinya 3.100. Nah ini C kuadratnya loh sahabat ya, tapi yang dimintakan C. Jadi untuk mencari C kita akar dari 3.100 itu sama artinya dengan akar 31 kali akar 100. Akar 100 adalah 10. Jadi jawabannya adalah 10 akar 31 kilometer. Nah, seperti itu dia sahabat ya. Bagaimana, bisa dipahami untuk aturan kosinus? Oke, sip lah. Mantap.